Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sore ini berkenaan dengan penelitian kuantitatif. Telah hadir di lokasi lobi STE Pariapari, Dr. Emron Edison dan Bapak Eri Hidayat Sukriyadi. Banyak yang bertanya di forum-forum ilmiah, ini sebenarnya pertanyaannya sangat berat ya, tapi oke lah saya jawab aja. Yang pertama, esensi dari penelitian kuantitatif itu adalah menguji hubungan kausalitas, ada sebab dan akibat ya. Jadi ada akibatnya. Nah, akibat ini dipengaruhi oleh sebuah sebab. Ini kan, ini esensi awalnya. Nah, penelitian kuantitatif itu adalah menguji sebuah teori, ya, teori. Nah, kalau teori ini hasilnya signifikan, artinya teori itu sederhananya bisa digunakan, ya, sederhananya seperti itu. Nah, tadi kalau kita berbicara hubungan kausalitas, kan tadi ada akibat kan. Nah, pada saat kita uji ternyata penyebabnya ini negatif, berarti ini tidak signifikan kalau kita terapkan teori ini tadi. Karena dia negatif, maka kita perlu ganti teori yang lain. Jadi bukan akibatnya yang kita ganti, tetapi penyebabnya. Nah, oleh karena itu kenapa dia harus positif. Nah, kalau dia negatif, maka kita ganti dengan variabel lain, atau kita ganti dengan ini dimensinya, atau ganti pertanyaannya ya, sehingga teori yang tepat itu seperti apa ya. Bisa saja umpamanya pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Mungkin saja kompetensinya awalnya negatif. Karena dia negatif, kita ganti dengan dimensi yang lain. Nah, variabelnya tetap kompetensi. Nah, sehingga maksudnya apa? Kalau dia udah benar-benar positif, maka teorinya tepat untuk digunakan. Oke, jadi intinya hasil penelitian kuantitatif itu harus positif. Ya. Oke, Pak Eri punya pandangan lain, Pak? Kalau saya sih sama dengan Pak Efron, Bu. Jadi untuk pengaruh yang tadi penyebab dan akibat, nah itu kalau menurut pandangan saya juga harusnya positif gitu ya, harusnya positif. Kalau misalkan tidak positif, boleh kita cari lagi untuk yang teori dan juga pertanyaan-pertanyaan mungkin dirubah Pak ya, pertanyaan untuk menggali hal. Oke. Tapi bukankah Pak, hasil negatif itu juga sebuah proses suatu research ya, dilakukan dalam aspek perencanaan gitu kan, dan justru itu adalah menjadi satu finding. Nah, bagaimana menjawab ini Pak? Oke. Nah, kalau dia negatif maka ada ketentuan di dalam metode kuantitatif itu. Bila mana hipotesanya terbukti, artinya maka dia menjadi sebuah teori. Nah, kalau dia negatif, artinya hipotesanya tidak terbukti. Nah, kalau dia tidak terbukti, maka dia bukan menjadi sebuah teori. Kalau dia tidak menjadi sebuah teori, maka tidak bisa dijadikan sebuah rujukan. Nah, tidak boleh orang itu mengambil sebuah rujukan itu umpamanya yang bukan teori. Kan gagal, kan dianggap gagal itu hasil negatif itu. Oleh karena itu dia cari, kalau dia umpamanya positif, ini menjadi teori, maka dia bisa dirujuk itu. Nah, bukankah kuantitatif itu justru fungsinya membuktikan teori Pak? Betul. Nah, pada saat X dan Y dan X ini, pada saat X ini tidak terbukti, kalau kita paksakan artinya dia tidak bisa meningkatkan Y ini ya, yang karena dia negatif. Nah, artinya isu sentralnya ini kan ada masalah tadi, isu sentral ini. Nah, untuk memperbaiki permasalahan ini, akibatnya juga harus diperbaiki maksudnya. Ternyata akibatnya ini tidak terbukti mempengaruhi Y-nya ini. Kita ganti sehingga kita bisa melakukan sebuah perbaikan itu. Gantinya dengan teori yang lain Pak ya? Bisa dengan teori yang lain ya. Nah, sebenarnya yang paling sederhana adalah diganti dimensinya aja ya, atau nggak diganti kuesionernya ya gitu. Jadi kalau hasil penelitian kemudian hasil akhirnya adalah negatif,
apakah bisa dikatakan bahwa penelitian ini gagal? Ya, tidak. Tetapi ya kembali lagi, kalau dia negatif artinya penelitian itu tidak bisa dijadikan sebuah teori. Nah, itu kan tidak menghasilkan sebuah kontribusi yang berarti. Itu. Nah, persoalannya begini Bu Titing. Kalau variabelnya banyak, agak sulit kalau kita harus positif semua kan. Nah, mungkin perguruan tinggi harus memberi toleransi. Boleh saja ada negatif, umpamanya 1 atau itu. Tapi kalau semuanya harus positif, ini menjadi berat. Oh, oke. Jadi misalnya seorang peneliti melakukan atau mengambil 7 variabel. Ternyata ditemukan di hasil akhirnya itu adalah 2 negatif. Apakah ini masih acceptable, Pak? Diterima? Ya, kalau menurut pandangan saya masih bagus ya. Sebenarnya adalah mustahil sebenarnya kalau harus positif semua. Itu ini sebuah fakta. Oleh sebab itu kan ada sebuah penelitian di luar negeri ini mempersoalkan jadi ada seseorang yang meneliti hasilnya semua positif ya, tetapi oleh orang lain dengan kasus yang sama dia uji ternyata tidak seperti itu. Artinya memang agak sulit kalau kita untuk semuanya positif ya. Nah, tapi kalau hanya 2 variabel, 3 variabel, saya kira harus berusaha untuk positif. Oh, oke. Artinya ini kebolehan negatif ini Pak Emron mengatakan boleh jika variabel yang diambil itu sifatnya masif gitu ya, atau lebih dari katakanlah mungkin 5 gitu ya. Oke, artinya Bapak membolehkan, artinya pemahaman Pak Emron boleh dikatakan hasil negatif gitu ya? Iya, betul. Oke. Karena begini, di kuantitatif itu begini, umpamanya X1, X2 positif. Pada saat dia ditambah variabel yang positif ini bisa menjadi negatif nantinya ya. Nah, jadi tidak segampang itu dalam penelitian kuantitatif itu ya. Oleh karena itu kalau pandangan saya memang harus ada toleransi ya, rasa toleransi itu ya. Tetapi beberapa perguruan tinggi tidak mentoleransi memang untuk negatif ini. Nah, ini diserahkan kebijakannya ke masing-masing perguruan tinggi gitu kira-kira. Terima kasih Dr. Emron Edison dan Pak Eri Hidayat untuk sharingnya di sore hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Titing Kartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.